371 memohon ampun. Tangan kalian akan ikut kotor kalau menyentuhku. Suara Vio terdengar lirih bercampur isak tangis. Galih menahan sesak di dada. Ia melangkah masuk dan berjongkok di hadapan putrinya. Meskipun Vio terus menepis dan menolak disentuh, namun Galih tetap mendekapnya sehingga tubuhnya ikut basah. "Ayo, nak. Kamu bisa sakit kalau begini," bujuknya. "Biarkan aku di sini, ayah. Aku mau mandi yang lama sampai nodanya hilang. Bukan seperti ini caranya. Ayo, kita bicara baik-baik. Tindakan seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Gak ada keadaan yang lebih buruk dari ini, ayah. Jangan berpikir seperti itu, nak. Semua ada jalan keluarnya." Khawatir Vio akan sakit, Alfian yang berada di ambang pintu kamar mandi segera masuk dan menutup aliran air dari shower. Menarik jubah mandi dan membalutkan ke tubuh keponakannya. "Vio kedinginan, cepat bawa dia keluar. Jangan sampai sakit." Merasakan tubuh putrinya menggigil kedinginan, Galih segera menggendongnya keluar dan mendudukkan di kursi. Mengusap tubuhnya yang dingin dengan handuk. Riana yang baru masuk jadi sangat terkejut saat mendapati putrinya dalam keadaan basah kuyup. "Ada apa dengan Vio, Mas?" "Tenang, jangan panik. Tolong gantikan dulu pakaiannya. Dia kedinginan," pinta Galih. Menahan air mata, Riana mendekap tubuh lemah itu. Sementara Alfian dan Galih keluar dari kamar, mempercayakan kepada Riana untuk membujuk Vio. "Sabar," ucap Alfian ketika Galih duduk di sisinya setelah mengganti kemeja yang basah. "Aku harus apa, Al? Kamu tahu sendiri seperti apa Vio. Dia jauh lebih manja dan tidak sekuat saudaranya yang lain. Karena itulah kita harus bisa lebih bersabar untuknya. Tidak menghakimi atau merendahkannya. Jangan biarkan dia merasa sendiri. Ujian ini bukan hanya untuk Vio, tapi juga Riana. Dia yang merasa paling bersalah dan menganggap kejadian ini sebagai hukuman karena kesalahannya di masa lalu. Insya Allah semua yang terjadi dalam hidup manusia ada hikmahnya. Kadang memang sesuatu terasa menyakitkan, tapi tidak disangka itu malah yang terbaik." Galih mengangguk. "Contohnya kejadian Vio sekarang. Aku tidak bisa bayangkan kalau tidak ada Raffi. Jika orang yang ingin menjebaknya berhasil, apa yang akan kita lakukan? Ya, walaupun kejadian ini tetap menjadi aib, tapi setidaknya orang itu adalah Raffi yang tidak akan lari dari tanggung jawab." "Kamu benar." Galih dan Alfian masih duduk di ruang keluarga ketika bayi tiba. Alfian menatap putranya yang terlihat cukup lelah. Setelah mengobati luka Raffi dan mengambil sampel darah, Boy meminta bantuan salah satu rekannya di rumah sakit yang bertugas di laboratorium untuk memeriksa sampel darah milik Vio dan Raffi. Tak perlu menunggu lama, ia bisa mendapatkan hasilnya. "Papa, aku bawa hasil tes lab sampel darahnya Vio dan Raffi," ucap pemuda itu sambil menjatuhkan diri di sofa. "Bagaimana hasilnya?" Boy mengeluarkan selembar kertas dari amplop dan menggeser ke hadapan sang papa. "Ucapan Raffi benar. Mereka dalam pengaruh obat," ucap Boy, membuat Alfian dan Galih tampak geram. "Astagfirullah, anakku," desis Galih dengan mata terpejam. "Di dalam darah Vio dan Raffi ada kandungan obat dalam dosis yang sangat tinggi. Jauh melebihi dosis yang seharusnya. Ini cukup berbahaya kalau digunakan tidak sesuai petunjuk, karena bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, serangan jantung mendadak, dan resiko kematian." Galih kehilangan kata, antara sedih dan marah. "Siapa yang tega melakukan ini semua? Apa tujuannya? Orang-orang kita sedang menyelidikinya. Tapi aku rasa orang ini bukan orang sembarangan," ucap Alfian. "Masalahnya," ucapan Boy terpotong begitu saja. "Kenapa?" tanya Alfian. "Kalau melihat dari kejadiannya, sepertinya pelaku mau cuci tangan dan melemparkan kesalahannya kepada Raffi. Obat itu ditemukan di dalam tas Raffi,
siapapun akan menuduh Raffi sebagai pelakunya. Ada kemungkinan pelakunya adalah salah satu di antara rombongan mereka. Ujar Alfian. Benar, Pak, orang-orang kita akan menyelidiki sidik jari di botol itu. Kalau tidak ada sidik jari Raffi, berarti memang bukan dia pelakunya. Aku tidak yakin kalau Raffi bisa melakukan semua itu. Ucap Alfian menatap Galih. Kalau dia mau, tidak perlu menunggu sekarang, bukan? Dia bisa melakukannya sejak lama. Lagi pula, kita semua tahu seperti apa Raffi. Galih mengangguk setuju dengan ucapan Alfian. Saat kejadian semua mahasiswa ada di masjid. Hanya Raffi, Vio dan satu mahasiswa lagi bernama Marcel yang tidak ikut. Dia sekamar dengan Raffi, mengaku tidak ikut karena ketiduran. Marcel? Ucap Galih. Mencoba mengingat nama itu. Benar. Om Jo sudah memerintahkan untuk menyelidiki orang itu. Kalau begitu kita tinggal menunggu. Kamu yakin tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara Vio dan Jualan Raffi kembali ke sekolah. Terima hadiah percuma untuk anak Anda tanpa kos. Tisukan lungga musim meli. Insya Allah, aman, Pak. Syukurlah. Setidaknya kita harus tetap menjaga mental Vio. Setelah suasana lebih tenang, Galih menuju kamar putrinya. Begitu memasuki kamar, ia mendapati Vio sedang duduk di atas sajadah dengan tubuh terbalut mukena. Isak tangisnya memenuhi kamar yang sunyi. Galih harus menunggu beberapa saat hingga Vio selesai. Ia langsung mendekat dan duduk di sisi putrinya. Ketika tangan mengulur untuk membelai puncak kepala Vio segera menepis. Jangan sentuh aku, ayah. Aku masih kotor. Aku sedang meminta ampun kepada Allah. Memandang dengan mata berkaca-kaca, Galih mengusap ubun-ubun putrinya. Anakku, ayah percaya padamu. Kamu tidak akan melakukan hal seperti ini dalam keadaan sadar. Aku tetap sudah ternoda, ayah. Aku bahkan merasa tidak layak bersujud. Apakah aku akan mendapatkan pengampunan? Dosa zina dapat dihapus dengan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Kamu dan Raffi terjebak, kalian tidak sengaja. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki semuanya. Tak ada sahutan dari Vio selain dengan menitikkan air mata. Maukah ceritakan pada ayah apa yang terjadi di villa? Bagaimana kamu dan Raffi sampai terjebak? Galih tetap bertanya meskipun sudah mendengar dari Raffi. Dalam hitungan detik tubuh lemah itu luruh. Galih segera memenamkan putrinya ke pelukan, mengecup ubun-ubunnya penuh kasih. Aku takut, ayah. Aku takut. Aku takut ini akan menjadi dosa besar untukku. Ayah, ibuku, adik laki-lakiku akan menanggung semuanya. Ayahku akan merasa gagal menjagaku. Tidak, nak. Jangan berpikir begitu. Kamu tetap anakku apapun yang terjadi. Bujuknya menghapus air mata yang membasahi wajah. Sekarang coba ceritakan kepada ayah apa yang terjadi. Aku nggak ingat apa-apa lagi, ayah. Semuanya samar. Aku hanya ingat Kak Raffi bawa aku ke villa dan... Melihat putrinya yang terus menangis, Galih tak ingin memaksa. Tentu kejadian ini adalah sebuah pukulan berat bagi Vio. Ia terus menangis tiada henti. Bahkan semalaman tak dapat terpejam. Kepingan kenangan masa kecil bersama Raffi pun bermunculan dalam ingatan. Ketika Raffi menggandengnya berkeliling berjualan di tengah terik mentari. Ketika merasa lelah, Raffi akan menggendongnya di punggung. Kini, lelaki yang menempati tempat istimewa di hatinya itu justru mengotori mereka. Sudah, sayang. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah menjaga Vio dengan sangat baik selama ini. Apa yang terjadi bukanlah salahmu. Bujuk Galih pagi itu. Enggak, Mas. Ini salahku. Aku ibu yang buruk sampai anakku harus menanggung beban dosa yang kulakukan. Anak-anakku pasti akan sangat malu kalau tahu seperti apa masa lalu ibunya. Bagaimanapun masa lalumu, bagi mereka kamu tetaplah ibunya. Begitu mulianya seorang ibu sampai doanya bisa menembus langit. Bukankah Allah mendengar doamu dengan mengirimkan Raffi? Galih memenamkan wanita itu ke pelukannya.
Aku tahu dosa sebesar ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Tapi, mereka melakukannya dalam keadaan tidak sadar, karena kezaliman seseorang yang tidak bertanggung jawab. Aku harus apa, Mas? Aku harus apa lagi untuk melindungi putriku? Jika saja aku bisa mengganti nyawaku dengan keselamatannya, akan aku berikan. Vio menyeka air mata mendengar pembicaraan ayah dan bundanya. Betapa kejadian nahas itu menyakiti mereka. Bunda. Ia memberanikan diri mendorong pintu kamar kedua orang tuanya yang terbuka setengah. Dalam sekejap gadis itu luruh berlutut di hadapan sang bunda. Aku minta maaf, Bunda. Bunda nggak salah. Aku yang salah karena kurang bisa menjaga diri. Dengan tangannya yang lemah, Vio menyeka air mata yang mengaliri wajah bundanya. Riana mendekap tubuh lemah itu. Keduanya menangis terisak. Aku akan terima keputusan ayah dan bunda apapun itu. Aku bersedia menikah dengannya kalau menurut bunda itu jalan terbaik. Tapi, jangan salahkan diri lagi, Bunda. Aku lebih sakit melihat bunda menangis. Aku memang gak tahu dosa apa yang sudah bunda lakukan di masa lalu. Tapi, bagiku bunda adalah malaikat yang dikirim Allah dalam bentuk seorang ibu. Anakku. Riana mengusap wajah putrinya. Memeluknya dalam tangis.